Malam ini kita ngebahas soal yang tadi dikerjain ya. Tadi Salpa sama Siska ngerjain berapa nih? Oke, kita mulai bahas ya. Kita buat note dulu. Oke aman, bisa dicoret-coret. Oke, buka itu semua tadi. Apa kerjaan kalian tadi? Kita ke nomor 1 dulu. Oke, ini suara kakak kedengeran jelas nggak nih? Di Salpa sama Siska? Kedengeran, Kak. Oke, kedengeran ya. Di soal ini pertama kita lihat yang bukan. Oke, berarti udah pasti. Ini yang bukan merupakan peranan penting mempelajari batuan beku di bawah ini adalah, oke, kemarin kan eh, kalian kan udah kakak kasih buku ya. Jadi dalam batuan beku, berarti batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Nah, di sini batuan beku itu punya peranan penting karena dia bisa menjadi salah satu unsur dalam mempelajari umur bumi atau asal-usul bumi gitu. Ini oke. Suaranya udah kedengeran jelas? Dengar, Kak. Dengar. Ya. Oke. Batuan beku pertama dia bisa mengetahui asal-usul bumi. Berarti yang A ini salah. Yang kedua, dia distribusi elemen penting di bumi. Nah, ini juga salah satu bagian dari peran. Karena apa? Elemennya nanti yang kita pelajari di senyawa kemarin. Nah, ini penyebarannya itu bisa melalui batuan beku. Otomatis dia salah juga. Nah, di sini yang benar adalah yang C. Akses tectonical hazard. Karena apa? Ada yang jawab C? Enggak. Ya, karena apa? Akses Siska apa? Siska benar. Oke, kita lihat. Akses tectonical hazard ini, pertama dia lempeng tektonik. Lempeng tektonik fokusnya pada gempa. Nah, gitu. Hazard ini adalah bencana. Iya. Nah, jadi nggak ada kaitannya antara bencana tektonik dengan batuan beku. Kalau sejarah awal diferensiasi dari bumi, ini kan pembedaan nih. Ini benar juga. Kalau menemukan deposit ekonomi yang bernilai, nah ini ada. Karena apa? Obsidian, terus gabbro, terus riolit, itu merupakan batuan beku yang berharga buat secara ekonomi gitu. Nah, makanya yang benar adalah yang C. Ada yang benar? Berarti ini plus 3. Gitu. Salah, Kak. Salah. Salah. Salah, oke. No problem. Jadi kita kan namanya masih belajar ya. Masih basic banget. Dan kalian baru mempelajari batuan beku ini di hari ini gitu. Walaupun udah kakak kasih bukunya gitu. Cuman kan implementasi soalnya di hari ini. Nah, ini memang harus kita kejar banget nih. Oke, nggak apa-apa. Di sini, langsung ke lanjut nomor 2 nih. Nomor 2, komposisi kimia yang utama dalam penyusun batuan beku. Nah, kemarin udah kakak jelasin pas hari Minggu ya. Oke. Berarti pertama dia ada silikon oksida, terus magnesium, dan atau besi. Jadi udah otomatis yang A. Karena apa? CO3 Yang A. ozon ini nggak ada kaitannya dengan batuan beku. Kalau klor ini kan salinitas. Gitu. Jadi yang lebih tepat atau valid adalah yang A, penyusun dari batuan beku. Gitu. Ini pada bener kan? Bener, Kak. Bener, Kak. Oke, aman. Jadi ketika
kita lihat, nah, sambil kita bahas yang nomor 3 ya. Ini berarti plus 3. Kita lihat yang nomor 3 nih. Jadi, batuan beku, kan dari magma yang ini jelek lagi kakak gambarnya, sorry. Kalau oke. Sanksi. Jangan lupakan kan sumbernya kan dia kan dari solid, dapur magma yang ada di bagian kerak bumi. Di sini batuan beku dia dibagi gini, dibagi dari batuan beku intrusif sama batuan beku ekstrusif. Nah, bedanya apa nih? Dari in ke X. Bedanya adalah nah, kalau Intrusi dari dalam bumi. Kalau eksklusif itu yang di luar permukaan bumi. Benar. Jadi batuan ekstrusif ini dari permukaan yang mendingin dengan cepat. Ini maksudnya dia muncul ke permukaan, terus dia mendingin dengan cepat. Oke. Kalau batuan beku intrusif, dia lama bekunya nih. Ini lama membekunya. Kenapa? Karena dia sifatnya di dalam gitu. Dua-duanya ini terbentuk dari pendinginan magma cair di dalam bumi gitu. Bumi. Oke. Magma cair dari dalam ke permukaan bumi. Oke. Kalau di sini lihat batuan beku ekstrusif yang bukan. Oke. Berarti garis bawahi dulu. Batuan beku yang kita intrusif dulu. Nanti kalau intrusif itu dia ada komatit, terus basalt, riolit, sama andesit. Oke. Berarti di nomor 3 ini yang ekstrusif itu contohnya adalah yang bukan batuan beku ekstrusif. Berarti ini ini ekstrusif semua nih. Yang kakak sebutin tadi itu ekstrusif. Jadi di nomor 3 ini yang benar adalah gabbro. Karena gabbro itu masuk ke dalam batuan beku intrusif. Ada yang benar nggak di nomor 3? Benar. Benar. Good job. Nah, selain gabbro apa aja? Granit. Oke. Ada granit. Ini Siska bener nggak nih Siska? Peridotit ya. Peridotit sama granit. Oke, bener nggak nih Siska? Bener? Aman Siska? Aman nggak Siska nih?
Nah, pada benar semua? Kalau benar plus 3 gitu ya. Kalau yang mau dicatat dulu nggak apa-apa. Bagian peranan-peranan pentingnya gitu. Oke, berarti pada plus 6 nomor 1 pada salah ya. Jadi plus 6 min 1. Oke, aman. Silahkan yang mau dicatat dulu. Habis ini soalnya mau kakak hapus gitu. Oke, Siska benar. Oh, agak susah. Oke. Nanti kalau semisal agak susah, boleh lihat di videonya lagi ya. Nanti kan kakak upload gitu. Oke, juga di sini juga hujan sih. Ini suara kakak kedengeran jelas nggak? Dengar Kak, ya, masih dengar. Oke, masih dengeran ya. Oke, udah semua ya. Kalau udah, kita ini bisa dilihat lagi di YouTube. Nanti kakak upload. Ini kakak hapus dulu. Nanti kalian boleh nyatet di sana gitu. Ya. Clear, clear all drawing. Sip. Nah, kita lihat di sini. Sekarang ke nomor 4. Nah, oke. Nomor 4, kakak udah kemarin udah kasih bukunya tuh. Udah kasih bukunya di sini dijelasin. Not. Nah, kakak tulis lagi. Tekstur batuan beku yang terdiri dari butiran secara individu tampak dengan mata telanjang. Nah, maksudnya di sini berarti ketika ada batuan beku, ini tekstur butirannya itu bisa langsung dilihat nih. Nah, pada jawab yang mana nih? Yang B Kak. Oke, benar, Vane. Kritik Oke. ini wajib banget ya, karena pertama kalian udah dapat bukunya. Nah, ini juga wajib banget kalian tahu nih bentuk-bentuknya nih. Siska, bener kan? Ini ada semua di buku kakak nih kemarin nih. Kalau hipokristalin berarti dia kristal. Kalau dia halohalin berarti dia eh Gelas. ini basic banget yang ya sebagai sebagai apanya? Sebagai pejuang Olimpiade Kebumian ini wajib banget kalian tahu. Tuh. Nah, contoh dari batuan yang bisa dilihat tampak mata ini apa nih? Harus kita masukin lagi granit. Terus dia ada diorit sama gabro. Oh, ternyata beda ya, Kak. Jadi ada jenisnya nih yang bisa kelihatan kasat mata itu jenis granit, diorit sama gabro. Berarti dia secara teksturnya faneritik gitu. Kalau dia yang afinatik, kita lihat, ntar kakak ganti warna dulu. Afinatik, dia itu halus. Halus dan ada kristal mineral. Nah, berarti kalau yang kayak gini nih bentuknya kayak apa nih? Contohnya ini ada basalt. Nah, ini bagus kalau dilihat. Terus dia ada eh riolit. Aduh, ini tulisan kakak. Maaf nih, kalau ini soalnya geter. Ada riolit. Terus dia ada andesit. Jadi beda-beda nih. Ini yang api natik. Kalau yang porifirik, ini kristal kasar. Cara kasar. Berarti contohnya, dia kalau bentuknya tuh, kalau digambarin tuh kayak kristal yang belum jadi gitu. Kayak kristalnya tuh kayak bongkahan-bongkahan, nggak halus. Dan bentuknya tuh asal.
Contohnya dia kayak ketika magma keluar saat erupsi. Nah, itu masih baru banget tuh. Contohnya dia ada di andesit. Dia juga kadang masuk ke dalam faneritika. Kok bisa masuk? Karena mereka sama-sama. Ketika dia andesitnya halus, dia akan masuk ke afinatik. Tapi kalau andesitnya kasar, dia akan masuk ke porfiritik gitu. Nanti tinggal kita lihat nih gambarnya kayak mana. Tuh. Biasanya andesit porfir, jenisnya dibedain lagi. Andesit porfir. Terus granit porfir. Ini ada nama di belakangnya. Tuh. Paham? Bisa dipahami nggak nih? Paham, Kak. Oke, bener ya, aman. Apa, Kak? Bisa Kak, bisa. Belum paham yang gelas. Yang mana sih? Masa gelas itu apa? Iya, Kak. Master gelas itu apa, Kak? Yang Oh, hal. oke. Kakak jelasin ya. Ini kalau di sini hujan, mohon maaf nih, ini ada hujan juga keganggu sinyal kakak. Sama aja, Kak, ujian. Oke, next. Kita bahas yang Holo halohalin. Ini adalah, kita lihat nih, ketika lava keluar dari dik atau seal, ini biasanya halohalin ini terbentuk dari lava yang mengandung gelas. Nah, kalau kalian tahu gelas warnanya apa nih? Bening kan? Bening, terus kalau bening. dipecahin dikit ya, itu kayak ngegores gitu. Nah, halohalin itu dia terbentuk karena lava yang mengandung obsidian. Gelas. Nah, obsidian ini bentuknya seperti massa gelas. Makanya dia warnanya dicirikan kayak bening. Kayak kalau kalian lihat gelas gimana sih? Gelas kan kayak kaca gitu ya. Bening, terus teksturnya bentuknya kayak kaca. Ketika dia tergores, dia akan lebih tajam. Beda sama kristal. Kalau kristal dia tuh kayak, kalau kalau kalian lihat kristal kan ada batuan yang tiba-tiba ada kristalnya tuh. Kalau kita nyari di tanah tuh yang warnanya putih-putih, tau nggak? Kalau kalian nyari di tanah itu. Iya. Nah itu bedanya. Jadi ternyata nggak sembarangan nih batuan beku nih. Nanti ada lagi pembedaan skala Mohsnya gitu. Ada lagi tekstur yang seperti apa. Kalau teksturnya kan tadi udah kakak bahas nih. Next, berarti benar semua ya, +3 yang ini nih. Oke, yang ini pada yang nomor 5 nih. Batuan beku asam dapat terjadi apabila kandungan silikon oksidanya lebih dari 66%. 6%. 66%. 66%. Yang benar adalah 6%. +3. Oke, aman. Oke, next nomor 6. Nomor 6 ini berarti agak, nih, ini udah dicatat belum sama kalian nih? Kak, nanti aja. Udah, Kak. Ya udah. Next kita bahas di nomor berikutnya ntar. Oke, next kita bahas di
Oke, next. Di sini kalau kita lihat, ini agak kalian harus tahu karakteristik ya. Kakak tekankan di sini, kalian harus tahu karakteristik batuan. Kak, karakteristik itu maksudnya apa? Maksudnya itu kalian harus paham teksturnya, kalian harus tahu senyawa pembentukannya, terus kalian harus tahu warna. Ini supaya apa? Ini supaya kalian bisa membedakan eh, kandungan kimianya. Kayak di sini, mineral penyusun batuan beku yang bersifat terang, berarti warnanya udah masuk nih. Terdiri dari feldspar, kuarsa. Kuarsa ini nanti dia turunannya bisa ngebentuk eh, emas nih, bisa ngebentuk emas. Terus feldspatoid dan muscovite. Ini masuk ke dalam jenis mineral apa nih? Pada jawab yang mana? Mafik. Mafik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau halin berarti udah pasti salah. Ini bukan kandungan gelas. Tuh. Siska jawab apa Siska? Yang B, Mafik. Mafi, kalau Salva? Sama, Kak. Sama. Oke, kita bahas. Iya. Kita bahas yang A dulu. A, felsik. Kalau dalam geologi, felsik ini kaya akan unsur kuarsa sama feldspar. Udah otomatis yang benar adalah yang A, Mafik. It's okay, memang kalian baru awal, jadi kayak basicnya banget. Kalian harus tahu nih. Gak apa-apa kalau salah di latihan, gak apa-apa. Yang penting dengan ini kan kalian tahu nih. Kalau Mafik, ini nih justru dia warnanya gelap. Nah, kalau ini dia warnanya gelap. Karena apa? Dia itu senyawa pembentukannya itu magnesium dan ferum. Otomatis dia besi nih. Otomatis dia lebih gelap. Jadi yang kalian jawab itu adalah ketika terbentuk dari magnesium dan ferum gitu. Kalau dia yang terakhir, mafelsik. Nah, yang ini dia agak beda lagi. Entar ini warnanya biar enak. Ini sinyal kakak kok jelek banget ya di sini ya. Ini suara kakak masih jelas nggak di kalian? Masih, Kak. Ini agak Masih, susah, Kak. susah ngemindahin warnanya dia. Kalau mafelsik ini dia jebakan. Jadi kayak hasil dari gabungannya nih. Kayak ini nggak ada. Kalau holomalfik, dia nggak ada adanya holomorfik gitu. Kalau ini dia nanti masuknya ke lebih ke dalam unsur mineral. Namanya mineral holomorfik gitu. Ini biasanya nanti ada di tanah inseptisol jenisnya. Oke, berarti dari 6 soal kalian hmm, pada bener berapa nih? Bener 4. Bener 4. Oke, oke, oke. No problem. Next, kita bahas di nomor 7.
Berlian di bawah. Berlian berarti dia skala Mohsnya 10 atau diamond. Ini skala Mohsnya 10. Kalau 9 dia ada korondum. Tuh. Kalau 8 dia ada jamrut. Kalau 7 dia ada quartz atau kuarsa. Ini ya yang basic-basic kayak gini kalian harus tahu ya. Dan nanti kalian, waduh, yang kayak kok susah ya. Namanya juga geologi. Geologi itu yang mencakup semua yang ada di dalam bumi sampai ke unsur-unsurnya gitu. Hanya kakak tekankan di sini ya harus paham banget gitu. Oke, ntar kakak turun ke bawah dulu. Nah, biar enak nih. Oke. Kalau kalian sering sering nonton film Disney, itu ketika kalian jawab apa nih yang nomor 7? Ya, Nggak dijawab, Nggak Kak. dijawab. kalian kalau dengar istilah Disney yang namanya Kimberly, Kimberly itu adalah salah satu jenis berlian. Nah, makanya ada artis yang namanya Kimberly Ryder atau uh, Natasha Kimberly gitu. Karena apa? Diambil dari sifatnya. Nah, makanya dia disebut juga dengan berlian. Kalau peridotit jelas beda, gabbro beda, basal beda, diorit beda. Itu karena udah kakak jelasin di depan tadi. Gitu. Jadi ini adalah salah satu nama dari si berliannya itu sendiri. Oke, diingat-ingat makanya banyak banget nih yang dinamain Kimberly supaya apa? Supaya dia bersinar seperti berlian. Tuh. Paham? Oke, Paham, Kak. waktu Zoom-nya tinggal 10 menit lagi nih. Tadi karena agak masuknya telat nih. Tak. Wait. Tak, dulu. Emang kita udah berapa menit sih tadi? Ntar kalau nggak sampai waktunya, kita sambung besok lagi ya. Nah ini, karena kalau ngejelasin kayak gini harus lama. Karena apa? Detailnya tuh kalian harus tahu gitu. Jadi tinggal 10 menit lagi supaya kita pasin sampai nomor 10 gitu ya. Nah, nomor 10 mana sih? Ntar kita share screen dulu. Oke, moga-moga cukup ya waktu. 8 menit lagi cukup kan? Next, nomor 8. Oke, nah ini yang kakak bilang tadi. Kalian harus bisa ngelihat karakteristik dari batuan itu ya. Kalau di sini, di mana nih? Kalian jawab yang mana nih? Nggak dijawab. Yang B, Nggak dijawab. triolit. Kalau di sini granit nggak mungkin karena dia warnanya agak Jawabannya hitam. Kimberlit dia berlian nggak mungkin lagi gitu. Kalau dia komatit, nah kalau komatit itu dia warnanya itu dia lebih ke warnanya itu kayak kecoklatan gitu. Ini coklat nggak? Ini lebih ke putih. Nah, ini agak coklat. Karena dia itu banyak mengandung silika dan magnesium tinggi, makanya dia warnanya agak coklat. Gitu. Kalau andesit, nah andesit ini dia warnanya
hitam juga. Nah, jadi di sini yang warnanya sesuai dengan warna putih ini dia adalah riolit. Oke, plus 3 kalau benar. Tuh. Berarti yang benar Siska ya? Iya. Nah, karena apa? Riolit ini bisa warna putih karena dia bertekstur kaca atau dia holohalid. Nah, terus dia kayak dalamnya itu kayak ada kuarsa, senyawanya, mineralnya ya, terus kayak eh, plagioklas. Nah, nanti kita bahas di mineral yang lebih dalam gitu. Next, di nomor, ini masih ada waktu, di nomor 9. Ntar kalian lihat di, oke, ntar, nomor 9. Dan 10 aja deh. Nah, ini tadi nomor 8 ya. Ini tadi nomor 8, sekarang kita ke nomor 9. Oke, kita lihat. Ini soalnya mudah pada jawab yang mana nih, nomor 9 nih. C. Terbentuk. Nah, otomatis ya. C ini paling mudah dari yang C. mudah gitu. Gak ada yang jangan sampai salah ya. Karena apa? Thermal dan dinamo dia udah metamorf. Intrusive berarti dekat magma. Ini kalau sampai salah, aduh. Oke, di nomor terakhir. Pembedaan batuan beku satu dengan lainnya didasarkan pada kecuali. Berarti dia porositas. Gitu. Ada yang jawab porositas? Karena porositas ini banyak terdapat di batuan. Ada yang salah nggak nomor 10 ini? Tanah. Bener kan? Karena porositas ini banyak terdapat di batuan sedimen. Gitu. Jadi yang benar nomor 10 adalah yang E, porositas. Ada yang benar? Sitas. Salah? Nggak diisi, Kak. Jadi sih, oke. Ini dipahami, makanya harus tahu banget nih, harus tahu banget. Oke, ini waktunya bentar lagi. Udah nggak ke bahas. Ini udah dicatat belum nih sama kalian nih? Udah, Kak. Ya udah ya, nanti besok berarti lanjut ke ini berapa soal sih? 30 ya? 20. Nah, dari 10 soal pada dapat poin berapa? Pada dapat poin berapa? Siska dapat berapa? Salva dapat berapa? 15, Kak. Betul. 15. Ini Salva ya? Siska dapat Iya. berapa, Siska? Dapat 10 Dapat 10. Oke. poin. Nice. Berarti tinggal 10 soal lagi kita bahas besok. Ini masih ada. Ini agak susah juga nih soal-soal yang di bawah ini nih. Ntar kan. Lihat dulu. Ini kan di bagian ini 11 sampai 10 pada diisi kan? Pada diisi berapa? 11 sampai 20. Cuma 5, Kak. 5. Cuma 5 diisinya. Oke, semoga benar semua ya. Tuh. Jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu pertemuannya. Besok itu kita jam 8 lagi ya, jam 8 lagi. Besok itu geografi ya, jatahnya geografi ini belum selesai. Besok kebumian dulu deh, selesain kebumian dulu, nanti
hari Kamis sama Kamisnya baru kakak bahas habis di geografi gitu aja. Oke, ada yang ingin tanyakan sejauh ini? Sebelum waktunya habis, masih ada 1,5 menit, 2 menit. Enggak, Kak. Cukup. Oke, aman ya. Silakan beristirahat. Besok kita ketemu lagi. Tetap fokus lombanya 4 hari lagi. Jadi dibaca lagi bukunya. Nanti kalau ada kakak ada materi-materi lagi, kakak kirimkan ke grup gitu. Oke, kakak akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak.